Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun saja Anda berada, ketemu lagi dengan saya Ahmad Hanif melalui channel YouTube kami Komputer Tutorial Center. Kali ini saya akan mengajak sobat muda semuanya untuk belajar desain grafis dengan materi ilustrasi. Pada tutorial yang lalu saya sudah membuat beberapa tutorial tentang titik, kemudian bidang, ya, garis, ya maksud saya garis, kemudian bidang. Ya, kali ini adalah materi ilustrasi. Ya, dalam sebuah desain grafis, ilustrasi ini sangat penting sekali ya sobat muda ya. Sangat penting karena memang ilustrasi ini bisa menampilkan atau menjelaskan sebuah gambar tertentu yang bisa dipahami oleh orang yang melihat gambar tersebut. Ya. Langsung saja kita mulai. Jadi ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrate, yang berarti menjelaskan. Jadi gambar ilustrasi itu merupakan gambar yang bisa menjelaskan suatu maksud atau pesan tertentu dari pembuatnya kepada orang yang melihat. Ya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah ilustrasi, kira-kira ilustrasi itu bisa menjelaskan pada orang yang melihat gambar tersebut. Contohnya misalkan tampilan iklan sebuah produk tertentu itu bisa disebut dengan ilustrasi ya, gambar ilustrasi. Terutama iklan-iklan yang berupa gambar, pamflet, kemudian banner dan lain sebagainya. Jadi ketika orang melihat gambar tersebut akan menangkap pesan yang diberikan oleh orang yang membuat gambar tersebut. Ya. Itu yang namanya ilustrasi. Ilustrasi sebagai visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing atau gambar, fotografi, atau teknik desain lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Ya. Jadi ilustrasi ini bisa berupa gambar, bisa berupa fotografi, atau berupa sebuah tulisan, atau gabungan dari semua itu. Gabungan dari tulisan, gambar, fotografi, atau teknik desain lainnya. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana ketika kita mau membuat sebuah gambar ilustrasi. Ya, apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan untuk membuat desain ilustrasi tersebut. Ini contoh dari gambar ilustrasi ya. Contohnya misalkan seperti ini. Ini kita bisa menangkap ada gambar sebuah pohon ya. Mungkin kita bisa menangkap dari gambar ini ada sebuah pesan yang ditampilkan, yaitu bahwa pohon itu memiliki beberapa warna, artinya tidak monoton harus satu warna-warna tertentu saja. Ya, misalkan pesan yang disampaikan seperti itu. Atau misalkan ini juga gambar ilustrasi. Ini juga sama, ada gambar tangan, kemudian ada gambar berantakan yang seperti ini. Ya. Ini gambar orang. Di sini banyak sudut-sudut lancip ya, makanya orang ini harus berhati-hati ya. Atau gambar-gambar yang lain. Nah, ketika kita bicara ilustrasi, maka ada dua macam model atau gambar ilustrasi yang bisa kita buat ya. Yang pertama adalah ilustrasi image bitmap. Ilustrasi image bitmap itu yaitu ilustrasi yang dibentuk oleh susunan raster atau pixel atau titik koordinat dalam suatu grid. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Ya, ini artinya resolusi ya, semakin tinggi resolusi. Biasanya kalau resolusi itu menggunakan satuan dpi, dot per inch. Dot itu artinya titik. Ya. Jadi gambar itu bisa berupa titik-titik koordinat yang terbentuk menjadi sebuah gambar tertentu. Nah,
semakin banyak titiknya maka semakin jelas gambar itu, artinya resolusinya itu akan semakin besar ya. Maka ketika kemudian gambar itu di zoom, diperbesar, maka gambar itu tidak akan pecah. Itu kalau resolusinya besar atau semakin banyak titik ya, maksudnya seperti itu. Kemudian untuk format file bitmap yang biasa digunakan itu misalkan ada formatnya BMP, PCX, TIFF dan lain sebagainya ya. Apa namanya, ekstensi yang dihasilkan dari gambar ilustrasi image bitmap itu biasanya ini BMP, PCX dan TIFF. Kemudian yang kedua ada ilustrasi image vector, yaitu ilustrasi yang dibentuk oleh serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk garis dan bagian-bagian yang lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Ukuran file relatif kecil dan jika diubah ukurannya, kualitasnya akan tetap ya. Artinya kalau misalkan kita menggunakan image vector ya, misalkan ukurannya itu kecil ya, tetapi kalau misalkan kita rubah ukurannya itu tidak akan mempengaruhi kualitas gambar tersebut ya. Ini contoh, ini gambar bitmap, ini gambar vektor ya. Bitmap itu bisa kita katakan image ya, image gambar foto, fotografi dan lain sebagainya, itu bitmap ya. Ini gambarnya nampak agak pecah-pecah ya. Nah ini vektor itu dibuat dengan menggunakan garis ya, kita bentuk, nanti akan membentuk sebuah gambar mobil ya. Ini gambar menggunakan vektor, ini juga sama. Nah ini contoh gambar yang menggunakan vektor lingkaran kecil, ini dengan resolusi 600 x 600 pixel, ukurannya adalah 55 kilobyte, dengan kita bandingkan dengan 72 x 72 yang ukurannya 15 kilobyte, itu gambarnya nampak sama, tidak ada perbedaan kualitas gambarnya ya. Berbeda dengan bitmap, ketika ukurannya 36 x 36 atau 13 kilobyte dibandingkan dengan 4 x 4 atau ukurannya 11 kilobyte, maka bisa kita bandingkan, semakin kesini itu semakin pecah gambarnya ya. Itu bedanya bitmap dengan vektor ya. Contohnya seperti apa bitmap? Bitmap itu contohnya gambar foto ya, gambar foto kalau misalkan resolusinya kecil kemudian kita berbesar maka akan menjadi pecah. Tapi vektor itu berupa gambar yang digambar dengan menggunakan aplikasi di dalam komputer, kayak misalkan Corel, kita gambar menggunakan Corel, gambar mobil atau apa ya, gambarnya itu dari sebuah garis, beberapa garis yang kita gabungkan jadi satu ya, membentuk sebuah gambar, itu namanya gambar vektor ya. Mungkin seperti itu. Nah, ilustrasi dapat dibuat secara manual dengan menggunakan line tool ya, atau garis untuk ilustrasi yang berupa garis, maupun shape tool untuk ilustrasi yang berupa bidang-bidang tertentu ya. Bisa menggunakan garis, bisa menggunakan bidang ya. Pada tutorial yang lalu sudah saya sampaikan tentang garis dan juga bidang, itu bisa menjadi sebuah gambar vektor. Nah itu, nah sekarang kita coba membuat gambar dengan menggunakan Corel Draw. Ada dua buah gambar yang nanti akan kita coba praktekkan. Yang pertama image bitmap, yang kedua image vektor ya. Kita buka dengan menggunakan Corel Draw ya. Untuk membuka Corel Draw tentu saja sudah saya bahas pada materi yang lalu ya. Ini kita klik new document, katakanlah seperti itu, kemudian kita buat ukurannya katakanlah 30 x 30 cm ya, pakai CMYK, ukuran resolusinya 200 atau 300 ya, biar agak besar. Kita klik OK.
Ya, kemudian ini kita satukan koordinat biar menjadi 00 ya, luruskan. Kalau sudah kita lepas. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah iklan sebuah produk ya, iklan produk tertentu. Kita gunakan yang pertama adalah dengan menggunakan rectangle tool ya, gambar kotak. Kita sesuaikan saja ukurannya, lebarnya 30 cm, kemudian tingginya 30 cm ya. Seperti ini, kita kembalikan ke pick tool, kemudian kita luruskan biar posisi gambar ini ada di tengah-tengah lembar kerja. Caranya adalah dengan klik objek, kemudian edit and distribute, kita klik center to page ya, posisi gambar sudah ada di tengah. Nah, sekarang kita kasih warna terlebih dahulu ya, misalkan warna hijau ya, atau kita ganti warna hijau muda. Kita klik yang di sini, klik 2 kali ya, ini kita tarik saja ya, katakanlah seperti ini warna hijau muda. Kita klik OK. Lainnya atau garisnya kita hilangkan warnanya, klik OK ya. Ini sudah muncul gambar seperti ini. Nah, sekarang sudah saya siapkan ada beberapa gambar ya, gambar yang bisa kita tampilkan. Misalkan ini gambar batik ya, kita akan menampilkan gambar batik. Kita klik file, kemudian import ya. Ini kita buat menggunakan image bitmap dulu ya. Ya, misalkan seperti ini, kita klik, kita import ya, kira-kira seperti ini. Atau mungkin ini kita pakai shape tool, kita persempit dulu ya, kita tarik ya, katakanlah seperti ini. Kita tempatkan biar posisinya tengah, klik, kemudian kita klik edit center horizontally, kemudian kita klik edit bottom ya, posisinya sudah seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan gambar yang lain ya, file, import, misalkan gambar yang lain kita potong dulu. Nah, seperti ini kita geser misalkan seperti ini, kemudian kita tambahkan lagi gambar yang lain. Katakanlah seperti ini ya. Kemudian kita buatkan tulisan ya, misalkan kita buat seperti stempel. Kita buat lingkaran
Ya, kita zoom dulu, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita bikin lingkaran yang lebih kecil. Ya, posisikan biar pas tengah ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita buat juga lingkaran lagi. Ini kita duplikat saja. Misalkan seperti ini. Ya, katakanlah seperti ini. Kemudian kita buat tulisan misalkan Batik Ansor ya. Biar tulisan ini melingkar di sini ya, kita kurang sesuaikan. Biar tulisannya melingkar di sini, kita gunakan teks, kemudian fit text to path ya. Ya, katakanlah seperti ini. Kemudian kita buat tulisan lagi khas Tegalan. Ya, teks fit text to path ya, kita klik, kita tempatkan di sini. Nah, kemudian biar tulisannya nggak kebalik, kita gunakan ini, klik ya. Kemudian satunya mirror text vertically. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kita buatkan nah ya. Ini kita buat misalkan warnanya jadi putih, ini warnanya kita gabungkan ya. Ini warnanya kita sesuaikan saja 61 dan 100. Jahenya 61. Ya. Kemudian ini kita tebalkan, ukurannya misalkan 1,5.
kurang tebal ya. Ini ukurannya kita pertebal misalkan 3. Ini jadi 2. Ini kita kasih warna misalkan merah. Nah, kita kasih tulisan misalkan original. Ya, misalkan seperti ini ya, ini sebuah desain iklan, kita grouping. Kemudian di sini kita buatkan gambar misalkan menggunakan ya, misalkan seperti ini. Ya, kemudian kita kasih tulisan ya, katakanlah seperti ini. Ya. Selanjutnya mungkin kita bisa membuat tulisan di sini ya. Kita bikin kotak. Ya, ukurannya 30.
Ya, kita buatkan gambar misalkan seperti ini. Ya, tinggal kita buatkan tulisan di bawah, batik Ansor kualitas terbaik. Ya, ini contoh sebuah iklan menggunakan ilustrasi. Ya, ini namanya gambar ilustrasi. Ada pesan yang disampaikan bahwa ini menyampaikan tentang produk sebuah batik, batik Ansor dengan kualitas yang terbaik. Ya, kalau misalkan mau kita tambahkan, misalkan bisa saja kita tambahkan gambar, misalkan ya, ini kita tempatkan di bawahnya tulisan ini. Ya. Misalkan seperti ini, kemudian kita tarik, nah, kemudian kita convert to bitmap ya, kemudian kita klik ini lagi, transparansi ya, seperti ini ya. Atau kalau misalkan mau kita hilangkan misalkan wajah dari gambar ini biar tidak kena royalti, ya kita potong saja, misalkan seperti ini. Ya,
Ini juga sama, kita potong wajahnya. Ya, kita jadi seperti ini para pemirsa. Ini kita geser lagi. Ya, ini salah satu bentuk gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi berupa sebuah iklan produk. Ya, dari sini bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwa sebuah gambar ilustrasi berupa image bitmap itu bisa kita buatkan dengan menggunakan beberapa gambar atau foto yang sudah ada, kemudian kita tempatkan, kita desain menjadi sebuah gambar desain tertentu ya. Kemudian kalau misalkan kita mau membuat ilustrasi berupa gambar vektor ya, ini juga bisa kita buatkan. Kita buatkan misalkan seperti ini ya. Kita akan membuat sebuah gambar kemeja misalkan. Kita gunakan yang pertama menggunakan Bezier ya. Kita tempatkan gambar titik-titik kira-kira seperti ini ya. Ya, katakanlah seperti ini. Ya, ini gambar kasar terlebih dahulu, kelihatannya gambarnya sangat jelek ya. Tinggal kita geser-geser saja. Ya, katakanlah seperti ini. Ya, ini contoh saja gambarnya. Ya, walaupun gambarnya jelek, tetapi ini sebuah
contoh ya. Contoh gambar menggunakan image vector ya. Ya. Ini contoh gambar vektor ya. Ini memang belum jadi. Jadi intinya gambar vektor ya yang terdiri dari titik-titik atau garis ya yang membentuk sebuah gambar tertentu. Ya. Ya, gambarnya seperti ini. Ini tinggal kita perhalus lagi saja gambarnya biar kelihatan lebih bagus. Ya. Katakanlah seperti ini. Ya, ini gambar kemeja. Mohon maaf gambarnya kurang bagus. Ini hanya sekedar contoh saja, contoh gambar. Nanti bisa kita perhalus sendiri untuk membuat sebuah gambar yang menarik ya. Jadi pada intinya gambar vektor ya seperti ini. Ya, ini kalau ini gambar bitmap, image bitmap. Nah, ini gambar image vector. Ya, demikian para sobat muda dimanapun saja Anda berada. Materi kita kali ini tentang ilustrasi. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Ya, yang jelas untuk membuat sebuah desain gambar yang menarik, kita juga harus ulet, ya, harus telaten. Contohnya misalkan seperti ini gambarnya sangat kasar sekali ya.
Tetapi kalau misalkan kita telateni, kita teliti, kita bikin sebuah gambar itu lebih menarik, itu bisa ya. Kalau kita bisa benar-benar telaten ya. Ini nanti akan coba kami buatkan biar gambar ini lebih menarik lagi ya, tidak kasar seperti ini ya. Demikian, mudah-mudahan materi kita kali ini bisa bermanfaat buat semuanya saja, khususnya buat siswa-siswiku dari kelas 10 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Bakti Praja Dukuhwaru. Selamat belajar, semoga kita tetap sehat, dijauhkan dari virus corona yang sangat mencekam pada saat-saat seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.